Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Archer, saat ini saya sudah touchdown di Bumi Parahyangan atau Bandung. Dan kali ini kita akan meminta waktu kepada seorang judge nasional yang juga sekaligus sebagai anggota perwasitan PB Perpani serta Wakil Sekretaris 2 PB Perpani Jawa Barat, Judge Andi Kurniawan Pratama atau lebih kita kenal dengan Judge Popo. Alhamdulillah, di tengah kesibukannya, beliau berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Yuk! Kalau alternate itu kan nembaknya bergantian. Jadi kalau untuk yang individu itu diberikan waktunya 20 detik, jadi nanti bergantian, pemanah A 20 detik, terus nembak panah yang pertama, lanjut ke pemanah yang kedua, sampai panah yang terakhir. Nah kalau untuk yang beregu, ini menembakkannya bergantian, tapi si waktunya itu diakumulasikan di awal. Jadi 120 detik untuk 6 anak panah. Jadi 2 anak panah per atletnya. Jadi nanti kalau misalkan untuk yang 3 anak panah pertama kan dia nembak pertama nih, misalkan tim A ada 3 orang. Nembakin satu-satu misalnya, atau misalkan satu-satu ya karena full rotasi. Nah, yang ramenya kalau misalkan di alternate shoot untuk yang bergu itu kalau misalkan terjadi shoot off. Nah kalau shoot off-nya itu satu-satu. Jadi misalkan pemanah yang A nembak 1 anak panah, lanjut ke pemanah yang B, terus gantian kayak gitu. Kalau untuk yang alternate shoot untuk yang bergu. Jadi kalau yang menembakkan 7 anak panah itu intinya akan diambil 6 skor terendahnya. Tapi ada plusnya, plus sama warning untuk si pemanahnya. Jadi kalau misalkan si pemanahnya tersebut dia menembakkan lagi 7 anak panah, maka langsung didiskualifikasi. Jadi kalau satu kali nembak 7 anak panah, nembak lagi 7 anak panah dengan alasan apapun langsung didiskualifikasi karena ada kecenderungan buat curi skor. Nah, yang 7 anak panah ini akan berbeda skornya ketika misalkan penembakannya ada 1 anak panah yang ditembakkan setelah waktu penembakan habis. Gitu. Jadi kalau misalkan yang 7 anak panah waktunya in time, itu berarti langsung diambil si flower score. Kalau misalkan yang 7 anak panah penembakan 1 anak panah yang lebih dari waktu penembakan, diambil si flower score-nya. Kemudian skor yang tertingginya itu dijadikan miss. Yang pertama yang harus dilakukan itu intinya kalau dari sisi tim teknis kita harus memastikan bahwasannya space atlet itu jatahnya memang sesuai dengan rulesnya. Berarti kalau misalkan indoor 80, outdoornya 90. Oke, ketika itu udah sesuai, maka yang selanjutnya adalah kita membuat tanda di shooting line-nya. Nah, maka pertama yang harus dilakukan kalau menurut persepsi saya itu si pemanah itu boleh melapor ke si wasit. Wasit, mohon maaf, ini pemanah yang di target saya ini melebihi batas dari areanya. Tolong ditindak. Kalau misalnya memang seperti itu, ya mungkin bisa dengan cara persuasi. Nah, kalau ini memang di kita itu rada rancu, Ibu ya. Kalau di kita makanya kalau misalkan sakit itu kan langsung diberikan buat medical issue. Jadi nanti ada makeup arrow sebanyak 2 seri. Nah, seharusnya yang benar itu adalah ketika ada yang sakit, maka atlet ini akan dicek. Oke, tim medisnya. Nanti tim medis yang akan menentukan. Kata tim medis nih, oke, boleh dilanjut. Nanti nanya lagi atletnya, siap apa enggak. Tapi kalau misalnya kata tim medis, ini nggak bisa dilanjut, berarti si atletnya nggak ada tambahan lagi. Iya, hydro. Kalau hydro itu memang terkadang beda COJ, beda wasit, beda jas, itu memang ada sedikit perbedaan persepsi. Tapi intinya ketika hydro itu, ketika kalau persepsi saya, ketika misalkan sekarang kita sudah ngangkat lebih dari 45 derajatan, kita angkat terus ditarik hampir 70-80%, maka itu sudah disebut dengan hydro. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hydro antara busur kompon, recap sama nasional itu pasti berbeda-beda. Ya, jadi kalau yang kompon itu kan pasti misalkan ketika kemiringannya misalkan cuma 30, tapi ini udah full draw, ini posisi kirinya masih di atas, kemungkinan besar ke belakangnya mah udah jauh kalau kompon. Tapi kalau misalkan kita nasional yang LBS-nya cuma 30-an, itu kan pasti akan beda lagi. Tapi tetap yang pertama harus diperhatikan adalah layout si lapangan perlombaannya, memastikan bahwa di belakang target itu memang safety area-nya sudah sesuai.
intinya masih ketika misalkan si teknik hydro ini misalkan dilihat pertama kali oleh wasit yang bertugas wasit lapang, maka wasit lapang ini mendiskusikan dengan sesama wasitnya, tapi tetap nanti untuk yang menentukan itu hydro atau tidak adalah si COJ-nya. Jadi kalau ofisialnya kita panggil, terus disuruh dilihatin sama ofisialnya, ini menurut pemahaman kita secara rulesnya ini memang hydro. Nah nanti si pelatihnya sebisa mungkin untuk merubah teknik, sebisa mungkin rubah gitu. Kalau misalkan selama himbauan tersebut kita sudah memberikan pengertian, kemudian informasi dan sebagainya, si atletnya tidak bisa merubah, ya berarti di-cut, diskualifikasi Bu, karena bahaya. Demikian obrolan dalam A Day with Judge Popo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody can be a pro.